Shalom, shalom, shalom. Satu kali jawabnya. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Ya, berkat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Judulnya adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Kita bersyukur memiliki Allah yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Allah yang selalu setia untuk menepati setiap janji yang Dia firmankan. Ya, ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati. Saya sering katakan bahwa manusia suka banyak memberi janji. Setuju? Lebih banyak menepati atau mengingkari? Ya, berarti kita harus banyak bertobat ya, saudara-saudara. Makanya jangan bikin banyak janji, saudara-saudara. Ya, kau yang memulai, kau yang mengingkari. Tapi jangan, saudara-saudara, kalau kita sudah mulai dalam Tuhan, jangan pernah lepaskan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kembali lagi, Dia Allah yang setia atas kehidupan saya dan saudara. Dalam ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia. Ya. Kesetiaan Tuhan itu kita bisa rasakan ketika kita mengalami satu masalah. Satu situasi di mana kita sangat membutuhkan pertolongan dan kemudian kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam bentuk pertolongan yang kita inginkan, kita rindukan pada saat itu. Kalau kita sedang baik-baik ya, tidak ada masalah, semua rasanya seperti surga saudara-saudara. Ya, artinya kita semua selalu dan selalu bahagia, tetapi disitulah sebenarnya awal daripada kita akan melupakan kesetiaan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak diingatkan. Jadi situasi, kondisi, masalah yang kita hadapi itu adalah bentuk daripada Tuhan, bentuk perhatian Tuhan untuk menarik kita kembali kepada kehendak Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu di 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan satu suara, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Meskipun kita tidak setia, firman Tuhan berkata, Tuhan tetap setia. Jadi Tuhan tidak terpengaruh dengan ketidaksetiaan kita. Tuhan tidak terpengaruh dengan kejahatan kita. Tuhan tidak terpengaruh dengan dosa kita. Karena sifat Allah adalah setia. Tidak bisa diganggu gugat oleh karena perilaku saya dan saudara. Itu sebabnya betapa berbahagia karena kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak melihat waktu saya dan saudara hanya rajin berdoa baru Dia menyatakan kesetiaan. Tetapi pada saat dimana kita sering melupakan Tuhan, Tuhan menyatakan kesetiaannya. Jadi kesetiaan Tuhan itu bukan pilihan, melainkan sifatnya yang kekal. Ya, Dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi saudara, kita mau mengingkari janji kita kepada Tuhan, Tuhan tetap akan tepati janjinya. Tapi kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kan kita sendiri yang tidak mau setia, saudara-saudara. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang kesetiaan Tuhan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dan ini akan kita bahas pada sore hari ini tentang Allah yang setia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bilang kepada tanggamu, saudaraku,
Bukankah Tuhan kita Tuhan yang hebat? Dia Allah yang setia. Amin. Dalam terjemahan yang lain saudara-saudara, pencobaan dalam hidup kita ini tidak berbeda dengan pencobaan orang lain. Dia juga mengatakan bahwa ketika kita dicobai, dia akan menunjukkan jalan keluar. Jadi sudah ada jalan atau solusi yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, dalam teks daripada 1 Korintus 10, saudara-saudara, kita melihat sebenarnya bagaimana Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Korintus. Dan pada hari ini Rasul Paulus juga mengingatkan kepada saya dan saudara yang ada di gereja GBI Damai Sejahtera untuk kita hati-hati. Karena apa? Karena dia kembali mengingatkan kepada jemaat di Korintus bagaimana sebenarnya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang Israel. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Tetapi kemudian dalam perjalanan mereka, apa yang terjadi? Mereka terpengaruh, ya, digoda, dicobai, dan akhirnya mereka melenceng daripada Tuhan. Ikut orang Moab. Tuhan berkata jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Tapi apa yang mereka lakukan? Menganggap enteng instruksi Tuhan dan pada akhirnya mereka bergaul, mereka hidup dengan orang-orang Moab, ya, berzina dengan orang-orang Moab dan akhirnya menyerahkan diri untuk menyembah berhala daripada menyembah Tuhan. Di saat mana kejadian itu? Di saat penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Saudara baik. Bayangkan saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan hati-hati kita yang sudah menjadi percaya, hati-hati kita yang sudah menjadi Kristen, jangan sampai kita lupa Tuhan. Karena bisa saja kita melayani, betul? Bisa saja kita ke gereja, namun hati kita sedang jauh dari Tuhan. Kita baca nanti kita akan lanjutkan dulu saudara-saudara. Ayat yang pertama dari 1 Korintus 10. Kita baca dulu 1 Korintus 10 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 5, tetapi sesungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Paulus mengingatkan kembali bahwa ada bahaya ketika kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Ada ancaman meskipun kita sudah menjadi percaya, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menjadi sama seperti orang-orang Israel, saudara-saudara. Dari mana kita mau bicara tentang bentuk kesetiaan Tuhan? Pemberontakan yang dilakukan oleh Israel tidak mengganggu kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kenyataannya adalah Israel tetap sampai kepada tanah perjanjian. Namun kita melihat bahwa ada konsekuensi bagi mereka yang tidak taat, mereka itu dibinasakan. Itu sebabnya Paulus ingatkan kepada saya dan saudara, supaya ketika kita menjadi Kristen, jangan sampai kita hanya Kristen biasa yang tidak memenuhi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa pernah alami cobaan? Kita semua alami cobaan. Ya. Yang berat, yang ringan, yang biasa, kita semua sudah alami, betul nggak? Karena itulah hidup orang Kristen, saudara-saudara. Ya, bukan berarti kita jadi orang Kristen dan kita enjoy terus menikmati segala sesuatu, tidak. Tetapi ada proses
dari Tuhan, di mana proses itu akan membawa kita kepada kepercayaan yang lebih yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, mari kita baca bersama di 1 Korintus 10 ayat 13 kembali, saudara-saudara, karena disinilah 3 hal yang akan kita pelajari. Mari kita baca kembali, 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Selanjutnya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Terakhir apa dikatakan? Sehingga siapa dapat menanggungnya? Sehingga siapa dapat menanggungnya? Pauldi. Sehingga siapa dapat menanggungnya? Pauldi. Sehingga siapa dapat menanggungnya? Pauldi. Dan kita semua ya. Saudara-saudara. Nah, kita akan melihat ada 3 kebenaran dari ayat ini, saudara-saudara. Yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, tolak atau enggak mau tolak, pencobaan itu pasti ada. Yang pertama, cobaan atau pencobaan itu pasti ada. Jangan berharap ketika kita menjadi percaya, bahkan kita setia di dalam Tuhan dan tidak ada cobaan. Pencobaan yang kita alami, tapi ingat, semua pernah juga mengalami. Ada tokoh-tokoh Alkitab, ada kisah daripada bangsa Israel, ada pemimpin-pemimpin, ada tokoh-tokoh yang luar biasa juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya Paulus berkata, kita pasti akan dicobai, saudara-saudara. Suatu penegasan bahwa kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, kita rajin berdoa atau tidak rajin berdoa, pencobaan itu pasti akan datang. Namun bagaimana penanganannya tergantung saya dan saudara. Apakah kita tetap setia di dalam Tuhan atau kita jauh dari Tuhan. Orang yang setia sama Tuhan, dia pasti dapat menanggungnya, saudara-saudara. Kata pencobaan, peirasmos, artinya adalah godaan atau juga ujian atau juga tantangan. Artinya apa? Godaan itu adalah keinginan untuk bertindak tidak taat kepada kehendak Tuhan. Ya, punya keinginan untuk bertindak tidak taat kepada Tuhan yang bersumber dari dunia. Bersumber juga dari kedagingan kita, keinginan kita, dan juga ada satu, ya, bersumber dari iblis untuk menggoda saya dan saudara. Godaan muncul sebagai dorongan untuk kesenangan jangka pendek. Segala sesuatu yang enak itu enggak bertahan lama, saudara-saudara. Betul? Ya. Tidak akan bertahan lama. Kita perhatikan bahwa godaan muncul sebagai dorongan untuk kesenangan jangka pendek yang tidak bisa bisa mengarah kepada dosa. Tetapi perhatikan, belum sampai berbuat dosa. Godaan itu memang ada. Dan kita punya kesempatan untuk tidak memilih atau kita memilih. Jadi cobaan itu ada, cobaan itu ada dan kita akan memutuskan kita mau ngambil itu atau tidak. Tapi ingat, Paulus berkata berhati-hati karena orang Israel pun mengalami atau jatuh dalam dosa di mana mereka berzina dengan bangsa yang lain dan akhirnya melenceng daripada jalan Tuhan. Godaan itu sudah ada, tetapi kita memilih apakah kita mau mengambil atau tidak. Tapi banyakkan kita mencobai godaan itu supaya apakah kita bisa, tapi kebanyakan kita akan mengambil, saudara-saudara. Itu sebabnya saya ingat bertahun-tahun yang lalu Dr. Paulus suka khotbah
tentang satu cerita di mana ada satu tempat yang berbahaya. Ya, saya tahu saudara tahu. Apa tempatnya itu? Bank lah. Kalau saya tadi pikir contohnya apa? Diskotik sudah nggak zaman sekarang ini. Masih? Oh, oke. Apa? Lokasari. Ketika ya ceritanya adalah jangan sampai lewat situ. Itu sebabnya orang yang dikasih contoh itu suka lewat jauh, muter, ya nggak mau dia. Ya, selalu muter. Tetapi satu saat ketika dia nggak kuat dalam doa, saudara-saudara, kayaknya bisa lah saya lewat, masa saya nggak bisa, saudara-saudara. Akhirnya kita coba lewat jalan itu. Satu kali, wah ternyata tidak ada masalah, saudara-saudara. Aman, Tuhan beserta saya. Jika Allah di pihak saya, tidak ada yang melawan saya, saudara-saudara. Kedua kali lewat lagi, wah tidak ada masalah. Tapi ketika suatu saat saya dan saudara dalam keadaan lemah imannya, atau disakiti oleh orang-orang atau pemimpin atau orang-orang dekat kita, akhirnya. Saudara kalau lewat jalan itu ngelirik nggak kira-kira? Atau kan jaim sudah, masa saudara harus tutup mata, kan nggak mungkin. Pasti adalah lirikan kecil yang saudara-saudara akhirnya itu menjadi benih. Dan suatu saat kayaknya itu dah pernah kita lihat dan akhirnya kita ambil jalan itu. Kita yang cari untuk kita dicobai. Bukannya kita menghindar, tapi kita yang cari. Padahal Paulus bilang hati-hati saudara-saudara. Orang mana sih ya? Kita selama kita manusia saudara-saudara, ada saatnya di mana kita lemah imannya dan kita akan terpengaruh. Ya. Dan kalau saya secara pribadi, saat-saat di mana kita jatuh itu adalah saat-saat di mana kita sedang menyelesaikan sesuatu bersama dengan Tuhan. Sepertinya udah bebas saya. Kalau siapin khotbah kan harus doa, Tuhan tolong apa ini. Wah berhari-hari harus doa dulu. Tapi ketika selesai khotbah, this is my time. Mau buat apa yang kita mau dan akhirnya kita berbuat kesalahan. Nah itu harus hati-hati ya saudara-saudara. Jadi memang cobaan itu pasti akan kita hadapi. Tapi kita harus bijaksana. Ingat sekali lagi sudah diwanti-wanti, hati-hati karena kita manusia cenderung akan melakukan kesalahan. Ya roh di dalam kita lebih besar dari kalau kita sehat-sehat rohaninya saudara-saudara. Tetapi kalau kita tidak sehat maka kita akan mudah untuk digodai. Yang kedua, Allah setia. Ya tadi kita udah baca ya, Allah setia. Karena apa? Karena Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu saya dan saudara akan diizinkan dicobai. Dan Tuhan tahu kita pasti bisa melewatinya. Tapi itu dia yang tadi contohnya saudara-saudara. Kan kita tahu Tuhan tahu kita bisa lewati. Ya Tuhan akan tolong kita. Tapi kan kita berjalannya juga harus benar. Kita tahu Tuhan tolong tapi kita hajar aja jalan yang bahaya itu, ya kita salah sendiri. Paulus mencoba untuk mengingatkan kembali tentang kesetiaan Tuhan. Sejak dalam perjanjian lama. Nah saudara-saudara, kehendak Tuhan adalah kita sampai kepada tujuannya. Setuju nggak setuju? Kehendak Tuhan untuk saya dan saudara berhasil. Kehendak Tuhan adalah saya dan saudara memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saya mau kasih contoh. Ada siapa namanya? Yoel apa Yobel?
Yoel, silakan maju ke depan. Sini ya. Oke. Kamu kuat nggak? Kuat nggak? Orangnya kuat nggak? Ngangkat beban kuat? Kuat. Bapaknya kuat ngangkat bapakmu nggak? Hah? Masih bunjur coba. Allah itu tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan. Sini biar luas bawa. Satu lagi. Nah. Bisa gendong bapaknya enggak? Coba dulu. Biasa digendong, sekarang nih mau coba nih. Kuat enggak? Coba dulu. Wah. Kalau di belakang bisa nggak? Kebalik dong. Kan kamu yang harus mikul beban. Ya, ini di belakang. Ya, apa sih namanya kalau gini? Dukung bahasa Manado Pak. Digendong. Kamu naik di atasnya dia. Gini loh. Oh ya. Wah, meskipun berat tapi dia bisa menanggungnya, saudara-saudara. Tapi bayangkan, thank you Pak Subunjur, kamu tinggal sini dulu. Coba, Dion. Silakan maju ke depan. Bisa nggak? Perhatikan saudara-saudara. Firman Tuhan berkata apa? Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Maka Tuhan kirim penolong. Pak Marfi silakan maju. Karena Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bisa angkat enggak? Kalau Tuhan suruh pasti bisa angkat, saudara-saudara. Kan enggak lampaui kekuatan, itu yang kayak tadi. Enggak ya. Oh gendong boleh atau yang tadi kayak Pak Sebunjur. Kebalik dong. Gitu. Tuhan kalau suruh pasti bisa. Tuhan udah pilih kok. Terima kasih semuanya. Saudara-saudara, perhatikan bahwa kesetiaan Tuhan itu terbukti bahwa kita pasti akan dapat pertolongan dari Tuhan. Tadi kan sejajar, bisa lah ngangkat bapaknya kan. Ya kan itu kemampuan masih bisa, memang ada pergumulan. Tapi ketika kita tidak mampu, Tuhan pasti kirim bantuan untuk tolong saya dan saudara. Karena apa? Karena kehendak Tuhan adalah saya dan saudara harus sampai kepada kehendaknya yang sempurna. Saya dan saudara harus sampai kepada rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk penuhi panggilan kita masing-masing. Baik sebagai jemaat, baik sebagai pemimpin maupun sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan takut, meskipun kita tidak mampu, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ada Pak Marfi, ada pemimpin-pemimpin, ada hamba Tuhan, ada gembala kita, ada bapak kita untuk bisa menolong saya dan saudara. Ya karena apa? Karena Tuhan sudah janji. Kalau Tuhan janji Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Yang masalahnya adalah di kita. Kita suka ragu-ragu kan tadi. Si siapa namanya Yoel kayaknya nggak bisa dia ngangkat bapaknya, tapi ternyata bisa. Ya, tapi penting ketika kita tidak mampu, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan kirim penolong bagi saya dan saudara. Amin. Ya bukan penolong di samping saudara ya saudara. Itu konteksnya beda lagi. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita, dia tidak akan meninggalkan kita saat kita alami situasi yang sulit. Jadi tidak ada alasan bagi saya,
bagi saudara untuk berhenti dalam memenuhi panggilan Tuhan. Suka sakit hati? Oh puji Tuhan gak ada, udah lewat. Suka kecewa saudara-saudara? Wah, ntar lagi kita masuk surga ini saudara. Kita semua hadapi cobaan, tapi kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang sekali lagi, orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Yang ketiga, Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Ya, Allah beri kepada kita jalan keluar dan selanjutnya sehingga kita bisa mampu menanggungnya. Tuhan tidak pernah biarkan saya dan saudara, ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Karena apa? Karena Tuhan sekali lagi mau pastikan adalah kerinduan Tuhan untuk saya dan saudara bisa penuhi panggilan Tuhan. Hamba Tuhan punya kerinduan, terlebih Tuhan. Dia mau saya dan saudara penuhi panggilan Tuhan. Apa sih panggilan Tuhan? Yang paling tidak, yang paling gampang adalah saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara berjalan di dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak kali kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita sering mengandalkan kekuatan kita. Setuju? Ya, karena pengalaman kita, ya, karena kebiasaan yang selalu kita geluti tiap hari dan akhirnya kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan Allah kita, ya, dalam nama Tuhan Yesus tidak akan membatasi pencobaan yang datang kepada kita. Tetapi Dia sediakan. Artinya Tuhan izinkan. Ya. Kita selalu belajar Tuhan gak mau cobai, bukan Tuhan yang mencobai. Tapi Tuhan izinkan, sama seperti Ayub. Ya, iblis datang, boleh gak? Boleh apa enggak dicobai Ayub? Boleh. Karena apa? Tuhan tahu? Tuhan tahu Ayub bisa. Kalau dikirim kepada saya dan saudara-saudara dengan konteksnya Ayub, goodbyes. Ya, kita enggak bisa. Enggak akan bisa. Tapi Tuhan tahu kepada siapa orang yang mampu. Saya dan saudara pun dicobai berdasarkan kemampuan kita semua. Setuju? Jadi bilang tanggamu, saudaraku, ternyata saya tidak boleh beralasan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, jangan pernah merasa sendiri. Ada orang-orang di sekeliling saudara dan saya. Coba lihat tetangga kanan kirimu. Apakah dia bisa menguatkan saudara? Yakin, saudara-saudara. Jangan-jangan dia yang menyakiti saudara. Kalau kita bersama-sama memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan saling menguatkan. Setuju? Kalau kita semua sedang berjalan dalam jalanannya Tuhan, maka kita akan saling menguatkan. Tapi bayangkan kalau satu berjalan ke kanan, satu berjalan ke kiri, yang ada tarikan. Pas Anang sama Dion tolong maju ke depan terakhir. Di sini aja ya. Punya visi yang sama enggak? Tahu gereja? Misi kita? One win, satu menang satu. Kalau sedang berjalan, kalau hatinya sama, rohnya sama berjalan, ayo kita berjalan di dalam misinya Tuhan. Silakan berjalan. Ini kamu ikut Pastor Anang apa gimana? Oh bareng-bareng. Kenapa kamu bisa begitu? Oh visinya sama-sama. Tapi enggak dengan tangan, maunya jalan sendiri. Berjalan dalam visinya Tuhan, silakan, misinya Tuhan. Wah. Tapi kalau hatinya lagi enggak benar, satu kemana, satu ke kanan, satu ke kiri, silakan berjalan. Gandengan tangannya mana dong? 1, 2, 3. Sampai di mana mereka?
Nggak kemana-mana, terima kasih. Waktu kita tidak memenuhi kehendak Tuhan bersama-sama, maka kita akan saling tarik-menarik. Tapi waktu kita sama-sama penuhi panggilan Tuhan, kita akan berjalan bersama-sama. Berjalan bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah saya dan saudara. Kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita itu harus membuat saya dan saudara tetap percaya. Kita memang hadapi cobaan, tetapi sudah ada jaminan dalam Tuhan. Kita pasti bisa melewati. Bahkan Tuhan beri kita jalan keluar. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memuji. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Lagi sekali. Oh, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oh, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa senantiasa ada bagi kami pertolongan, senantiasa ada bagi kami jawaban daripada Tuhan ketika kami mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami menuju kepada kekekalan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, Tuhan setia menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan kami semua sehingga kami terus dapat berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa Tuhan buat semua umat Tuhan, ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami berdoa biar berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.